saya hormati buat pengajar pasil saya, Ibu Sularni, yang saya hormati juga untuk pengajar praktik saya, Ibu Suharyani, SPD. Saya di sini sebagai CBP yang tertuju dari Kabupaten Simalungun yang akan mengadakan coaching supervisi akademik pada rekan guru saya di sekolah SDN 0820 Bajandi. Pada kesempatan kali ini saya akan praktisi coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Saya perkenalkan pada Ibu Isada Manik sebagai yang akan saya supervisi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai supervisi akademik, yaitu pada tahap praobservasi. Di sini saya meminta waktu Ibu dulu, apakah Ibu punya waktu sebentar untuk coaching? Nah, sebelumnya kan saya sudah menyampaikan kepada Ibu itu bahwa kita akan mengadakan yang namanya observasi kelas atau supervisi untuk pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira dari coaching kita di saat ini apa kira-kira yang Ibu harapkan? Terima kasih kepada Bu Rianti yang telah memberikan saya kepercayaan sebagai guru rekan satu pengajaran. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rista Mardiana Damani. Di sini saya juga sebagai rekan pengajar Ibu Rianti di SDN 097820 Bajambi. Baiklah, Ibu tadi mengatakan harapan saya untuk coaching supervisi ini ya. Harapan saya adalah bisa saling berbagi informasi. Berbagi informasi maksudnya pemahaman dan berbagi informasi dan pemahaman dalam mengembangkan potensi mengajar. Maksudnya apa yang kita saling sharing, memberikan informasi mana yang kurang ditambahi dan saling memahami bagaimana pengembangan potensi yang dalam kita mengajar. Itulah kira-kira. Berarti saling berbagi informasi meningkatkan potensi atau kemampuan itu dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu bawakan, materi apa yang akan Ibu bawakan untuk materi itu besok? Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang operasi hitung bilangan. Sampai di situ apakah ada lagi? Itu saat ini itu dulu. Iya. Bilangan berarti apakah ada menjabar dia? Ya, maksudnya gini Bu, kenapa itu? Biar supaya siswa tahu apa tujuannya. Karena kan tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, kalau dalam operasi hitung bilangan itu kan tujuannya pertama katanya mengidentifikasi sifat operasi. Nah, yaitu apa? Sifat operasi hitung itu yang pertama sifat pertukaran atau komutatif, yang kedua sifat mengelompokkan atau asosiatif. Disitulah dia Bu, nanti saya tekankan, saya sampaikan kepada murid sehingga murid itu pun bisa lebih memahami bagaimana perbedaan sifat operasi hitung itu, sifat komutatifnya dan sifat asosiatif. Berarti untuk pembelajarannya sudah jelas ya Bu ya. Kemudian apa saja yang perlu Ibu siapkan? Misalnya BP apa? Kebetulan kan kita mengajarkan Bu, harus adanya persiapan kita. Yang pertama ya otomatis RPP pembelajaran itu harus ada. Tidak hanya RPP, media juga harus, alat peraga kita juga harus, sehingga bisa berjalan lancar proses belajar mengajar itu kalau ada yang namanya RPP, media atau alat peraganya. Baru lembar kerja siswa itu sangat diperlukan. Lembar kerja siswa Ibu ya, itulah yang harus
diapakan, dipersiapkan. Oke. Dari situ kira-kira untuk menyampaikan materi itu sebelum ini menyampaikan besok, kira-kira apakah ada kendala ya misalnya itu percaya itu kendala Kendala sih, terapan materi itu? kalau kendala tidak, mungkin tidak ada, cuma saling membantu ya, tolong menolong, istilahnya sharing dengan kawan sesama guru. Bagaimana biar lengkap materi yang akan disampaikan itu kan kita kan selalu nyebut sharing bagaimana tentang ini, tentang materi ini. Nah, jadi kan bisa saling apa ya, sesama guru itu kita saling membantu bertukar informasi mengenai pembelajaran ini, apa kira-kira yang tepatnya disampaikan. Nah itulah, jadi saling berkomunikasi juga sesama guru. Kendalanya mungkin mudah-mudahan tidak ada, karena kenapa tidak ada ya, kita kan karena dibantu sama kawan kita, makanya kita menggali informasi dari kawan, kira-kira nanti kendalanya apa, sehingga sebelum menemukan kendalanya itu kan kita sudah tahu apa solusinya. Untuk besoknya berarti sudah siap lah untuk persiapannya dan juga Ajarnya dengan insya Allah siap. Selain itu kira-kira selain pengembangan buku potensi ibu, ada nggak lagi yang mau dikembangkan selain itu? Dari untuk persiapan mengajar sudah selesai, ataupun ada bagaimana kiat ibu untuk menyampaikan materi itu, ada nggak pengembangan yang lain dari ibu? Mungkin dari saya tidak ya, mungkin dari siswa. Siswa dapat, yang kita harapkan siswa ini dapat memahami materi, ya kan? Dia dapat memahami materi yang disampaikan guru, khususnya saya yang akan menyampaikannya nanti. Baru bagaimana siswa dapat, mungkin kendalanya itu mungkin dari saya kendalanya tidak ada. Yang siswa tadi disampaikan, yang bagaimana siswa itu bisa dapat memahami materinya, baru berdiskusi dengan temannya, harus ada berdiskusi dengan temannya, dan sehingga dapat menyelesaikan masalah atau soal yang akan bisa diberikan guru nanti dengan cara bekerja sama, bekerja kelompok dengan temannya. Oke, berarti strategi yang ibu persiapkan tadi ya, untuk menghadapi kendala dari siswa tadi, kerjasama dalam kelompok. Iya. Kalau ada satu teman yang tidak paham, bisa membantu teman. Berdiskusi lah mereka, berdiskusi. Oke. Jadi saya rasa demikianlah coaching kita di saat ini. Semoga besok dapat diterapkan dengan baik. Amin. Kelas presentasi kelas. Oke. Iya. Terima kasih Bu buat waktunya. Terima kasih. Maju Raja. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih Raja. Baiklah, hari ini kita belajar tentang yang namanya operasi bilangan hitung. Jadi Ibu harap kamu bisa konsentrasi nak, kamu tengok, kamu perhatikan. Nanti setelah Ibu jelaskan, kalau tidak mengerti nanti kamu bisa tanyakan ya. Jadi hari ini puasa, tetap semangat, jangan karena puasa jadi lemas-lemas ya. Puasa itu tidak mengurangi yang namanya semangat kita ya. Puasa tetap puasa, belajar tetap belajar ya. Baiklah. Kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang operasi bilangan hitung. Nah, sudah. Jadi operasi bilangan hitung itu bisa kita identifikasikan atau kita bagi menjadi dua. Yang pertama apa? Apa sifatnya? Pertukaran. Sifat apa nah? Pertukaran. Komutatif atau komutatif atau apa? Pertukaran.
Maksudnya apa? Sifat komutatif atau pertukaran. Si Rasya tahu? Si Wisnu tahu? Maksudnya apa, nak? Angkat tangannya. Maksudnya apa? Sifat pertukaran ini atau komutatif? Ibu kasih contoh. Ibu kasih contoh ya. Mungkin kalau dikasih contoh bisa. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan, dia harus sama, dibalik dia kan. 3 ditambah 2 hasilnya sama kan, nak? Sama kan? Mau 2 ditambah 3 berapa? 3 tambah 2 berapa? 5. Jadi sama hasilnya. Ya kan? Contoh yang lain. 5 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 5. Sama hasilnya. Demikian juga kalau dalam bentuk, ini kan penjumlahan. Demikian juga kalau dalam bentuk perkalian juga bisa. Seperti itu dia. Harus sama dia, ditukar. Jadi posisinya bertukar dia. Tapi dengan jumlahnya yang sama nanti. Jangan berbeda-beda lah. Ya kan? Kalau di sini jawabannya 5, di sini harus jawabannya 5. Jangan pula, jangan seperti ini, nak. Tapi ibu bilang jawabannya harus sama. 5, contoh. Ini kan 2 ditambah 3 sama dengan 5, Bu. Tapi kan Bu, yang penting hasilnya sama kau bilang. 1 ditambah 4, Bu, kan hasilnya 5. Ini udah nggak sama lagi. Ini bukan pertukaran lagi namanya. Udah beda jumlahnya ya kan, nak? Bukan bersifat komutatif lagi dia. Ya kan? Jadi nggak sama, dia harus sama dengan bilangan yang sama, dengan angka yang sama. Contohnya seperti ini. Ya kan? Kita masih yang kedua, contohnya lagi kalau perkalian, ini kan jumlahan. Yang perkalian ya kan? Umpamanya 2 dikali 3 sama dengan berapa? 3 dikali 2. Nih. Ya kan? Sama jumlahnya kan? 2 dikali 3 dikali 2 sama kan? Baru ini jumlahnya, ini berapa jumlahnya hasilnya? 2 dikali 3 3 dikali 2 6. Coba yang lain lagi. 5 dikali 6 sama dengan 6. Itulah dia. Jadi apalah kesimpulannya dari ini? Apalah kesimpulan dari komutatif ini, pertukaran ini? Dan apalah? Apa kesimpulannya? Ayo, apa kesimpulannya, nak? Bagaimana kira-kira kesimpulan dari sifat komutatif itu atau pertukaran itu? Jadi kesimpulannya harus sama-sama penjumlahannya dengan bilangan yang sama, ya kan? Dengan angka yang sama. Jadi kalau kita bikin rumusnya seperti ini, nah, contohnya. Kita bikinlah rumusnya ya. Kita bikinlah rumusnya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu untuk penjumlahannya. Kalau perkaliannya A dikali B sama dengan B. Bikinlah rumusnya, nah. Sudah mengerti? Ada yang tak mengerti? Kalau tak mengerti diangkat tangannya. Kita buat contoh. Hah? Paham ini Aidul? Paham ini apa? Apa sih yang Indra? Paham Jidan? Kalau buat, coba dulu buat contoh si Rasya. Menandakan dia paham. Silakan. Iya, ke samping ini ya kan. Kesini dulu, nah di satu apa? Besar kali, tapi nggak apa-apa lah, biar nampak. Sama itu kan. Sama-sama hasilnya berapa? Sama-sama hasilnya 7. Oke, sama-sama hasilnya 7. Coba dulu siapa? Si Wisnu. Yang perkaliannya, nak, yang perkaliannya.
nggak usah ibu tunjuk. Siapa yang mau? Raja. Kalau aku maju aja nak, nggak usah kepala takut. Ayo. Oke ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Oke, si Aldi. Nah, nggak apa-apa kalau besar-besar. Nah. Iya, berapa jawabannya Aldi? 9. Jadi sama-sama ya. Kiri dia, yang kanan dia 9, yang kiri dia 9. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi ada lagi yang kira-kira belum mengerti nak? Ada kira-kira yang belum mengerti? Hah? Ada kira-kira yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah paham? Kita biar masuk yang kedua nak. Yang kedua ada sifat apa dia? Mengelompokkan Atau asosiatif. Yang kedua ya. Sifat asosiatif atau mengelompokkan. Sebelum kita masuk ke sini, ini nggak ada masalah ya nak, ya kan? Coba asosiatif, kira-kira apa? Angkat tangannya, siapa kira-kira apa itu sifat asosiatif atau pengelompokan? Seperti apa dia? Kira-kira apa? Atau kita buat dulu contohnya, gitu? Kita buat dulu contohnya ya nak. Nah, contohnya kita buat dulu dari sini, tengok ya. 4 ditambah 6 sama dengan tambah 8. Kayak mana cara apa ini nak? Kayak mana cara mengelompokkannya? Hah? 8 bukan untuk 4 ditambah 6 ditutup kurung ditambah 8. Nah, baru kita jumlahkan dulu dia kan nak, berapa jumlahnya ini kan gitu kan? Nah, 4 ditambah 6 10 ditambah 8 hasilnya berapa? 18. Nah, setelah dia pengelompokan dia baru bisa juga kita buat seperti ini nak. 4 ditambah 6 tambah 8 sama dengan 4 tambah buka kurung tambah berapa nak? 6 ditambah 8 sama dengan, nah hasilnya harus sama kan? Iya kan? Hasilnya harus sama kan? Ini 4 baru 6 tambah 8 berapa? 14. Jadi 4 ditambah 14 berapa? 18. Itulah dia dikelompokkan dengan bilangan itu juga. Jangan kau tambah-tambah lagi, tambah 3, tambah 2, tambah 1, kan nggak ada di sini. Dengan bilangan ini juga dia. Ya, sudah? Atau kita buat rumusnya? Ayo, kita buat rumusnya. Kalau untuk perkalian juga demikian ya nak ya. Untuk perkalian juga demikian. Tinggal kau ubah aja tanda perkalian dia ataupun jumlahan ya. Ini rumusnya. A ditambah B tutup kurung sama dengan tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, baru untuk perkaliannya kayak mana nak? Ya tinggal mengubah aja lah. A dikali B baru dikali C sama dengan A dikali B ditambah dikali C. Nah, ini ada rumusnya. Ada yang mau ditanyakan?
Kira-kira ada yang mau kau tanyakan, nak? Ibu kasih waktu 2 menit, silakan tulis dulu buku catatanmu. Buku yang warna hijau. Ayo, tulis dulu sebentar. Iya. Ayo, cepat. Setelah itu nanti kita berdiskusi bagi kelompok. Ibu kasih tugas sama-sama menyelesaikannya. Apalagi Aldi? Ayo nak. Sudah? Buat 3 kelompok lah ya. Diskusi kita. 1 kelompok 4 orang. Ya bisa ya. 4 ya. 4, ada yang 5. Mejanya digeser. Digeser mejanya, nggak gabungkan. Kita biar berdiskusi. Gabungkan. Bebas terserah mau kelompoknya yang mana-mana. Enggak. Bisa ngomongin. Bisa. Mau apa? Karena ada ini diskusi sama-sama dikerjakan, hasilnya diskusi kamu kerjakan berdasarkan sama kelompok kamu, hasil dari soal-soal yang ibu kasih itu. Iya enggak, tolong kamu bikin di selembar kertas untuk ibu. Nanti sebagian kamu harus juga ada, kamu juga tulis jawabannya di apa mau ibu tulis. Ayo, diskusi hanya ibu kasih waktu nggak sampai 10 menit. Ayo, kerjakan. Ayo sama-sama berdiskusi. Itu nanti dulu. Ini dulu dikerjakan, ayo. Ayo. Kerjakan. Yang sifat komutatif, karena kan nggak semua ibu bikin. Yang kelompok ini sifat komutatif, yang kelompok ini sifat asosiatif, dan ini juga asosiatif. Ayo coba kerjakan dulu. Lihat pengelompokan. Kelompoknya selesai, silakan di presentasikan ke depan. Jangan lama-lama, nak. Ayo.
Iya. Dikelompokkan dia anak ini, dikelompokkan dulu. Ayo ya, oke terus. Tutup kurung, iya. Jawabannya berapa? 5 dikali 2, 10 dikali berapa 10 kali 1? Iya, yang sampingnya sini. Yang ini, yang samping sini. Ayo. Dikali. Kalau kalikanlah berapa 2 kali apa? Kali 1. Ya udah, berapa sih ke bawah lah. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 berapa? Iya. Ayo kelompok yang ini. Ayo dengar dulu. Biar dia waktu ya. Udah. Untuk hari ini demikianlah pelajaran kita mengenai operasi hitung bilangan. Kita ambil kesimpulan bahwa operasi hitung bilangan diidentifikasi menjadi dua sifat. Yang pertama tadi apa sifat apa? Komutatif atau pertukaran. Baru yang kedua apa? Asosiatif atau pengelompokan. Jadi Bu harap yang disampaikan tadi bisa kamu mengerti dan tetap dipelajari di rumah ya. Mudah-mudahan ilmu yang kau dapat tentang mengenai operasi bilangan hitung ini kamu bisa mengerti ya. Mungkin demikian hari ini dan tugasnya itu yang tugasnya dikerjakan di rumah ya nak ya. Oke, demikianlah. Selamat pagi Bu. Pagi. Kita berjumpa kembali dihadiri dengan adik praktik saya dalam tugas itu dia pasca observasi kelas yang selanjutnya dari yang kemarin Bu. Yang kemarin sudah ada kita dan juga observasi dan kita lanjut untuk di pasca observasi. Nah, semalam itu materi yang dijelaskan adalah sifat operasi hitung pada penjumlahan perkalian dengan sifat komutatif ataupun asosiatif. Nah, di sini saya melakukan yang namanya percakapan pasca observasi kelas. Saya ingin mengetahui sejauh ini apa refleksi yang didapat dari pembelajaran ini kelas kemarin. Setelah saya coba menjawab refleksi pembelajaran yang saya dapat ya. Saya dapat dan diterima murid mungkin ya. Murid jauh lebih lebih mudah mengerti, mampu memahami. Jadi kita kasih metode yang lebih mudah. Bagaimana yang mudah biar bisa dapat dimengerti oleh murid itu sendiri. Kira-kira ada nggak kendala itu di dalam kelas pada saat pembelajaran? Kalau kendala pasti ada. Kalau yang namanya proses belajar mengajar itu pasti ada kendalanya ya Bu. Yang salah satunya ya kadang-kadang kan anak itu kan kurang konsentrasi. Tidak kurang konsentrasi sehingga apa? Jadi tidak memahami materi yang disampaikan. Kan begitu ya. Jadi kendalanya kadang-kadang ada anak-anak yang saling mengganggu, kurang fokus dalam pengajaran. Cuma kan kita harus tahu bagaimana mengkondisikan si anak dan mengkondisikan kelas tersebut sehingga anak tersebut pun bisa mengikuti dan mampu memahami materi yang akan disampaikan nanti. Itu masuk kayak apa? Kayak lihat itu lah dalam nama sesuai yang kata dia fokus tadi ya. Dan kendalanya ada. Ada kira-kira hanya itu lah sepertinya kadang-kadang memang yang kurang konsentrasi mungkin ini yang kadang-kadang paling nampak. Iya. Sebab sebenarnya kalau kita sudah bisa memahami si anak, memahami kelas, jadi anak itu pun cepatnya, jadi minatnya itu pun jadi ingin tahunya pun
membuat contoh lah seperti yang materi latihan soal yang biar bisa dipecahkan mereka, sehingga kalau dengan latihan kan kalau bisa kita kan mengukur anak itu berhasil tidaknya kan Bu kalau kita berikan contoh dan dia dapat menyelesaikannya, contoh latihan ya, dan kalau dia dapat menyelesaikannya dengan baik, nah itulah jadi saya lebih banyak memberikan latihan-latihan untuk tindakan ibu dari proses pembelajaran ibu di kelas dia ya. Terima kasih buat waktunya, saya rasa demikian yang bisa kita laksanakan atau kita perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan bisa pulang untuk guru yang tiga Bu. Setelah koordinasi jawab dari ibu dengan pembelajaran tatib baik yang dilakukan oleh ibu yang ini sudah diterapkan. Segala sesuatunya itu bisa didiskusikan bersama dalam menghadapi proses pembelajaran. Kami dari pihak pemerintah juga Mastek mengucapkan terima kasih atas sangat ibu sudah sangat mendukung. Mudah-mudahan kedepannya ibu bisa terpanggil diundang dalam mengikuti program pembelajaran ibu. Tetap luar biasa menjadi guru penggerak. Ibu dapat menanamnya di kelas ibu sehingga akan memberikan perubahan yang lebih baik untuk sekolah ini, sehingga sekolah ini bisa menjadi model di Banyuwangi.